يا إمام الرسل يا سندي يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وبآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي ما رأت عين وليس ترى الله الله مثل طه في يا إمام الرسل يا سندي يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت بعد الله. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke part 2 ya. Di bab 2 ya, kita tamatkan perkara ini. Obadu. Hampir setiap orang menginginkan kemauannya terwujud. Setuju? Bapak ingin terwujud kemauannya? Setuju? Setuju ya? Ikhwan Hafidz sudah terwujud. Dapat mana? Alhamdulillah. Udah ya. Semuanya ingin terwujud keinginannya dalam hidup. Walaupun itu kemauan baik atau kemauan buruk, tetap ingin terwujud. Setuju? Anda bisa baca, hari ini ada yang ingin maksiat. Kemauan buruk, tapi tetap ingin terwujud. Natural bro, jangan salah. Betul kan? Keinginan itu bisa baik, bisa buruk. Selalu ingin terwujud. Setuju Pak? Jadi jujur. Kita dibaca Tuhan, keinginan itu tidak lepas dari baik dan buruk, bukan baik aja. Ya, betul kan? Tetap namanya keinginan itu ada dua versi, positif, negatif. Betul kan? Nah ya, hanya saja ada kemauan tertentu yang dapat terwujud dengan syarat-syarat tertentu. Ada ilmunya supaya terwujud. Baik itu baik, baik itu buruk. Islam ngajarin sampai situ. Itu ditakdir loh. Ah, dia nggak percaya nih. Ya. Di sini kuncinya pertama, ya, paling berat yang dilawan musuhnya itu kalau ingin terwujud adalah hukum kausalitas yang berlaku. Lawan beratnya hukum sebab akibat, kausalitas sunatullah, itu yang lawan beratnya. Sampai Pak? Iya kan? Keinginan antum itu sering terhambat dengan hukum sebab akibat. Keinginan kemampuan antum keras. Ya. Tapi kurang syarat ikhtiarnya, bisa dapat tak? Syarat ikhtiar itu hukum kausalitas. Itu lawannya. Betul? Betul ya? Nah, kita pahami dikit-dikit ya. Ada juga, itu lawan pertama, kausalitas, hukum sunatullah. Ada juga kemauan orang tertentu terwujud tanpa melakukan ikhtiar, tanpa melakukan syarat. Islam ngajarin. Coba pilih. Antum ingin kemauan yang kuat tanpa syarat ikhtiar. Mau nggak nih? Aduh, kok ragu nih? Islam ngajarin tuh. Buktinya yang patok mandul aja bisa punya anak. Kalau pengen kerja, bisa Pak, tanpa berat ikhtiarnya. Islam ngajarin. Wilayah ini takdir kajiannya. Walaupun demikian,
kemauan yang terwujud itu tidak mungkin bersalahan membentur takdir. Tidak boleh menyalahi takdir. Jadi harus tahu ilmu takdir. Jadi kalau pemohon, walaupun antum diam, nggak ikhtiar, ya, antum harus tahu takdir antum. Takdir kan nggak perlu ikhtiar, nongol sendiri, Pak. Betul nggak, Pak? Ya. Nah, gini. Hikmahnya gini, ilmunya gini. Pertama ya, sawabiqul himami la takriku aswaral aqdar. Artinya, kemauan keras tak bisa menerobos pagar takdir. Duduk, nggak bisa. Itu kekuatan awal. Setuju? Setuju ya. Kalau mau dipetakan begini, ya, ini ilmu. Nanti amalannya sedikit loh. Kemauan manusia terdiri atas 3 macam. Kita petakan dulu supaya amalan kita tidak melenceng ke jindik. Pertama, ada kemauan yang tinggal kemauan tanpa usaha, tanpa hasil. Ada kemauan keras, ya, tanpa usaha, ujung jawabannya sunatullahnya tanpa hasil. Benar kan? Kemauan seperti ini sering terjadi, dapat melekat banyak orang tuh. Di sini nggak ada, Pak. Di sini kemauannya kuat, Pak. Ikhtiarnya kuat, Pak. Tapi belum dapat aja. Tapi ada kemauannya kuat banget, ya. Tapi karena ikhtiarnya nggak kuat, maka hasilnya sama dengan tanpa hasil. Gitu aja, ya. Banyak itu, umum, awam. Ya. Makanya kita sering mendengar orang ngomong gini, saya sebenarnya ingin menghadiri majelis taklim. Saya ingin menuntut ilmu. Saya ingin mendekat Allah. Tapi karena saya ini manajer sibuk, rapat terus, nggak bisa hadir majelis taklim. On tuh namanya. Itu syahadat. Salah nggak tuh? Jadi itu keinginannya kuat, ingin talim, gitu, ya, betul kan? Menuntut ilmu kuat tanpa ada upaya yang real. Orang Minang nyebutnya apa? Gak ada ngota, kan gitu, bener kan? Nggak ada di sini, alhamdulillah. Upaya realnya nggak ada. Kedua, terkait keinginan. Kemauan kuat yang diiringi usaha nyata, hasilnya berhasil atau tidak. 2, Pak. Kalau ikhtiarnya nggak ada, otomatis tidak berhasil. Tapi sudah ikhtiar kuat, ya, ilmunya benar, tetap hasilnya 2. Apa, Pak? Berhasil atau tidak berhasil? Umumnya apa tuh? Orang kantoran, PNS, pedagang, bener nggak? Kemauan kuas, obrolannya gede, Pak, dimurahin. Ada yang membeli, ada juga enggak, bener nggak? Itu hasilnya tuh. Itu keinginan yang kedua. Makanya kita petakan dulu nih. Ini ketemu pegawai kantor, petani, nelayan, pemulung, pengusaha, seterusnya. Yang ketiga, ini pasti yang pengen nih. Kemauannya kuat, tanpa usaha, tapi langsung dapat hasil. Aduh, yang ketiga. Mau, Pak? Ya jelas mau, yang duduk aja mau kok. Kemauan ini jarang ditemukan, bukan nggak ada, tapi ada. Hanya dimiliki para rasul, wali Allah, dan yang ketiga, wali Allah itu orang yang ulamanya tinggi ya. Abah Anom, duduk aja dia. Ya, bisa ngasih makan ratusan orang. Nggak ada ikhtiarnya, diantar aja sama orang. Ya, mudah-mudahan kayak gitu, yang duduk-duduk aja. Kemarin juga alhamdulillah duit nggak ada, datang jemaah kita nganterin rokok 3 bungkus, 2 bungkus, alhamdulillah. Nggak ada ikhtiarnya kan? Karena dia baik, gitu. Contoh kan, tapi itu jangan dicontoh ya. Jadi gini, kalau Rasul jelas nggak ada ikhtiarnya. Kalau Allah menjamin nggak ada ikhtiarnya, karena dia mulia banget, maka langsung berhasil. Hanya dengan angkat tangan aja. Yang ketiga, ini jangan dipraktekin.
Pertama para rasul, kedua wali Allah, ketiga wali setan. Langsung berhasil. Bapak pengen berhasil, wadalin anak tuh. Demi Allah berhasil kamu dapat duit. Banyak kita prakteknya, wadalin istrimu tuh. Nggak percaya. Ini kata Quran, kata hadis, kata kitab, ada itu. Namanya wadal, wali setan itu wadal. Walinya dajjal. Tunggu. Dajjalnya antum mengorbankan yang diamanahkan. Enggak percaya? Ada kitabnya. Gini, dari Hikam. Qultu bal taduru ma'al qadari kaifa madara hasba ma dalatta 'alaiha al-ukulu wa qadaya. Syara'i wal nukulu faqad qalallah ta'ala wa kanallah ala kulli syai'in muqtadiranan. Menurut dari pengarang kitab ini, ada yang tahu? Ada yang tahu? Al-Hikam? Al-Hikam siapa? Al-Hikam Asy-Syukandari. Menurut Asy-Syukandari, kemauan keras itu dapat terjadi sesuai kemana takdir itu berpihak. Hal ini ditunjukkan oleh dalil akli dan nakli. Juga ditunjukkan oleh firman Allah yang bisa menentukan segalanya. Di dalil akli dan dalil nakli, kalau antum mewadalkan kepada wali setan akan berhasil. Langsung naik nasihatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kullu syai'in biqada'in wa qadirin hatal azli wal kisi wa anwal himami talatatun al-himamul kawasir. Sabda nih Rasulullah. Rasulullah bersabda, segala sesuatu itu sesuai dengan putusan dan takdir. Apa aja, termasuk kelemahan dan kecerdasan. Karenanya kata Rasulullah, kemauan terbagi tiga. Wahid, wahiyallati takdal azama wal hazma min ghairi walin walan fi alin wal himamul mutawasitatu wahiyallati tujibu ma'al azmi fi alan wa ma'al hazmi kamalan sawaun waqa'ain fi alun amla. Pertama, kemauan lemah, kurang kuat, yaitu hasrat yang menghadirkan tekad dan keteguhan. Tanpa usaha itu kemauan yang lemah. Tanpa ikhtiar. Ikhtiar yang nyata tidak ada dan berpengaruh konkret kepada hasil. Yang kedua, kemauan standar pertengahan, yaitu hasrat yang melahirkan usaha nyata di samping tekad tapi standar saja, dan totalitasnya di samping keteguhannya standar saja, hasil atau tidaknya atasnya itu 50%. Ya. Selanjutnya wal himamus sababiku wahiyaku an-nafsil fa'alati fa'al wujudi bila tafaqufin wa nayakunu minal a'ini khubtatin wa minal sarin an kadihi wa naftihi wa minal mutarayidi antajridi kuwa nafsihi. Ketiga, kemauan keras, yaitu hasrat berupa kekuatan jiwa yang berpengaruh dalam dunia nyata tanpa tergantung pada sebab, seperti ahli hipnotis, mata penyihir. Berdasarkan simpul peraga, mereka melatih konsentrasinya hanya dengan duduk saja, maka pikiran itu langsung makbul. Duduk Pak. Ini hikmah ada semuanya. Hati-hati bermain tidak menggunakan ikhtiar, tidak menggunakan agama. Karena itu wamanil waliyu antahaquqihi fayakinihi idlaya tawaqafun ainku alun faqilahun warakatin wadalikata biqadain wa qadari kama huwa
Waqad kalbi haqi syarati wa mahum bidari biradi birina bihi min ahadin illa biidnillah. Seorang wali berdasarkan keyakinannya, pengaruh dari kemauan yang keras mereka atas sesuatu berdasarkan rasa saja, niat yang kuat. Allah mengikuti perasaan hambanya, terjadi tanpa didasarkan pada gerak upaya, tidak melakukan gerak upaya, tetapi semua itu menjadi nyata dan terjadi berdasarkan putusan takdir Allah. Sampai Pak? Amalannya ada di Quran. Ikhtiar sedikit aja, doa kuatkan, ada di Quran Pak. Ada di Quran. Kebalikan dari ilmu-ilmu yang dilarang, dajjal sihir. Dibaca Quran Al-Baqarah ayat 102. Iqra Iwan. وابتغوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir, mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya, dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah, dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, ia adalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Mengetahui Pak? Ilmunya gimana Pak? Malaikat aja difitnah. Nabi Sulaiman difitnah. Yang ngerjain Dajjal tuh. Dajjal itu ada di pikiran yang cerdas. Ya. Banyak terjadi sekarang itu. Jadi gimana amalannya? Amalan yang disuruh sama Dajjal. Dajjal modern itu suruh berdedak wadal, suruh begini, korbankan ini, jadi sial.
tantang Tuhan itu sihir. Itu sihir. Itu ajaran Freemason tuh. Dilawan sama Quran. Nah. Kirim Fatihah wa khususon malakuti Harut wa Marut Al-Fatihah. Ya. Sudah itu baca. Apa yang dibaca? Ikut baca. Yang mengal-fatihahkan Harut Marut itu kolbu, tidak zahar. Kolbu tidak zahar. Salah satu amalan tadi ternyata terpraktekkan 2 tadi. Ke anak yang perempuan 1 tadi, ya, tasapo tuh. Yang kedua ada Ikhwan Amanah Baal, itu rumahnya itu dibakar nanti. Itu doanya tadi. Antum yang melakukannya. Amalannya untuk antum antum bagi. Dibaca 3 kali. Ngasah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lafazkan. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hum bidarina. Bihi min ahadin. Illa biiznillah. Ulang ya. Wa ma hum bidarina. Bihi min ahadin. Illa biiznillah. Diulang. Wa ma hum bidarin. Bihi min ahadin. Illa biiznillah. Dengarkan aja artinya. Mereka tidak bisa memberi mudarat pada apapun selain dengan izin Allah. Duduk. Rezeki kalau antum melapatkan ini, ya, melapatkan ini, ya, datang tidak akan merusak. Duduk. Ya. Tempat tidak barokah. Akan menjadi barokah, akan menjadi rusak kalau Allah mengizinkan. Mohonkan itu kepada Allah. Duduk. Jadi amalan ini apa Pak? Amalannya matsurat. Bukan amalan hadis. Amalan dari Allah untuk kita. Karena terqurankan, paham? Semua ilmu yang sifatnya jolin dihantam santet, kejahilan rezeki, pola berpikir yang salah. Wa ma hum bidarin bihi min ahadin illa biiznillah. Terima kasih kita kepada 2 malaikat Harut wa Marut. Kirim Pak TH dulu. Duduk. Anda enggak menanyakan buktinya. Lihat aja keajaiban prakteknya. Dengan syarat kalau itu menjadi mudarat tidak dapat. Yang kita inginkan yang berkah. Sampai Pak? Mau yang berkah? Kalau ingin gak berkah, minta ridho saja. Nah, kok gitu? Kalau ridho Allah itu gak bisa gak berkah Pak, harus berkah. Maka ya Allah ridhoi rizkiku. Pasti yang datang yang baik. Mengandung sedikit aja cacat gak akan datang bro. Kalau tadi supaya cepat datang, jemput rizki, jemput masalah yang jelek. Kalau Allah ngizinin, ya, kalau Allah ngizinin, ya, hati-hati amalannya. Dalam hati, datang tuh jadi jelek. Tapi jangan sampai terfitnah, jangan sampai istidroj. Paham gak nih? Amalin aja itu deh, ya. Nanti bahasanya akan dapat gitu. Itu yang penting antum sampaikan. Kaji ini didapat dari hikam dan diterangkan oleh beliau. Yang duduk ini Kiai Jejen, guru yang duduk ini termasuk guru kita, wakil talqin dari Abah Anom. Boleh selesai itu alhamdulillah kirim Fatihah ke beliau karena beliau setelah almarhum. Silakan. Karena melalui nasab
melalui runut nasab ada jelas aturannya secara tarekat itu akan lebih afdol. Karena orang-orang soleh tidak mati tapi diberi rezeki, bisa membantu. Sampai Pak? Sampai. Insya Allah nulang. Wa mahum bidari nabihim min ahadin illa biiznillah, lafat ya. Yang sifatnya ruhi malakuti kofi ya. Dengan Al-Fatihah kofi ya. Paham ya? Selawat gimana? Selawat terakhir ya. Bukan di depan ya. Karena selawat itu nggak boleh mendului kalamullah. Duduk gak? Duduk ya. Itu ilmunya. Jadi begitu ilmunya yang harus kita pahami secara sisi benar. Ya. Jadi sedikit kemauan keras atau kemauan pada kategori ketiga ini dapat dikategorikan menjadi dua. Amalan tadi itu ada menjadi dua. Pertama, kemauan untuk tujuan baik, kemauan mulia, ujungnya hanya izin kalau Allah baik menjadi ridho. Ya. Kalau niat kamu buruk, kemauan yang tercela, dengan lafaz ini langsung dapat. Anu lepas tanggung jawab. Sampai Pak? Misalnya gini, main togel, nongol tuh. Sampai ya? Sampai Pak? Udah kebayang gak nih? Paham ya maksudnya ya? Nah. Jadi ini bukan mengungkit-ungkit takdir. Ini ilmu. Mudah-mudahan Allah meridhoi Anda menyampaikan dari kerancuan pola berpikir kita dalam perkara takdir. Ya. Nanti baca aja untuk penguatannya dan Anda bereskan petutup kaji ini dengan bahasa yang lebih gampang lagi ya. Kita farewellkan aja. Konsep utama takdir, seorang sufi, seorang torekot, ya, seorang yang mendalami hal-hal yang sifatnya ruhani, pengetahuannya melalui pengalaman, bukan teori. Pengetahuannya melalui pengalaman, bukan teori. Sufi memahami takdir bukan dengan akal, tetapi melalui mujahadah, praktek perjuangan spiritual, kalwatnya tahunan, dan dibarengi dengan ibadah yang ada tuntunannya. Itu memahami takdir. Ya, jadi beda. Memahami takdir tidak bisa teori. Hakikinya. Ya. Jadi bukan sekedar teori memahami takdir. Karena pemahaman takdir itu membawa kepada pemahaman batin. Betul kan? Bukan sekedar teori, disitulah titik puncak fana. Takdir fana. Puncak pemahaman adalah ketika segala sesuatu selain Allah nggak ada. Itu fana. Itu ada di takdir. Sehingga semua kejadian dilihat sebagai kehendak Allah semata. Apapun juga, baik buruk, hakikatnya kehendak Allah. Tapi kalau itu buruk antum melakukannya, tidak boleh menyadarkan ke Allah. Terima aja. Ridho, kerelaan adalah makom tinggi ini dalam takdir. Di mana seorang sufi harus merasa tenang menerima apapun yang ditetapkan oleh Allah. Dapat masalah, susah kerja, dapat amanah yang begitu, dapat apapun juga yang menyusahkan, sulit dapat jodoh. Ditetapkan sama Allah begitu. Robah dengan ikhtiar takdir yang benar. Amalannya tadi udah disebut. Itu mencapai titik makom. Kalau mengikuti pengalaman spiritual makom, aturannya tinggi Pak, berat. Karena semua berasal dari Allah. Usaha dan takdir tidak boleh lepas. Itu makomat tengah. Meskipun takdir itu mutlak milik Allah, bisa disebut skenario Allah. Manusia tetap wajib doa ikhtiar, wajib. Usaha adalah bagian dari takdir. Doa juga bagian dari takdir yang sudah ditetapkan Allah. Bukan untuk merubahnya, ya, melainkan untuk menjalani kehendak Allah begitu. Jadi hakikatnya kehendak Allah itu dengan kehendak manusia adalah kekuasaan kehendak Allah. Kehendak manusia itu kekuasaan kehendak Allah. Manusia bagaikan pena. Tuh pena.
Ya, pena tahu pena? Allah adalah penggeraknya. Kemarin dikaji, antum menyelesaikan masalah, tembok mulus digetok sama paku, nyalain ke paku, sakit tahu, kata tembok, muka tembok, paku, bukan gua yang nokok, itu Panoko. Panoko yang nokok kepala gua, bengkok kepala gua katanya gitu. Sakit tahu Panoko katanya. Panoko nyalain tangan. Tangan kehendak Allah, nggak boleh nyalain Allah. Duduk. Ada maksud tuh. Antum diuji kayak gitu. Kemarin udah dikaji tuh. Itu kaji syar'i, iktibar makna. Sekarang kaji mujahadah. Manusia itu bagaikan pena di mata Allah. Allah yang menggerakkannya. Kemauan antum yang kuat disebut himmah, tak bisa menembus takdir Allah. Iya kan? Tadi dibahas. Namun tetap harus sejalan dengan niat baik. Ya. Fokus pada hati amalannya. Fokusnya bukan pikiran. Hakikat manusia hatinya. Yang terpenting adalah membersihkan hati dulu. Udah kita lakukan. Datang kemari itu membersihkan hati, Pak. Udah bersih antum di sini, karena membersihkan hati itu perlu orang ketiga. Yang terpenting adalah membersihkan hati dari rasa bersalah, pamer ria karena kepintaran, atau bergantung pada makhluk, bergantung pada pekerjaan, bergantung kepada perusahaan. Itu bergantung makhluk dan mengarahkannya kembali kepada zikrullah. Kepada Allah di sini, karena itulah keberanian manusia yang sejati. Begitu caranya dalam menghadapi hidup. Seorang sufi itu lebih menekankan pada pengalaman batin, ridho terhadap takdir Allah, daripada membedakan secara rumit antara takdir mubram yang tak bisa diubah dengan takdir mu'alak yang bisa diubah. Itu syariat. Timbul jidal, timbul perdebatan. Itu udah di akal manusia. Bagi mereka semua adalah kehendak Allah. Betul, berjidal juga kehendak Allah. Tapi Allah tidak meridhoi setiap peristiwa, bahkan yang tampak buruk, bencana sekalipun, galodo sekalipun, banyak korban orang baik, memiliki hikmah agung dari Allah untuk mengembalikan manusia ke jalan yang benar. Intinya, seorang sufi menjalani hidup dengan kesadaran penuh bahwa Allah sutradara. Kita disuruh menjadi pemainnya saja, paham? Wabillahi taufiq hidayah. Mudah-mudahan amalan kita tidak ngawur dari pikiran. Ini penting karena ini termasuk akidah, agak sedikit menonjok. Besok antum pahami perkara hikmah takdir yang tersembunyi. Insya Allah, ingat, kebaikan, dapat anak, dapat rezeki, seperti dikabul. Ingat, tetap itu ujian. Berbarengan ada kebaikan dan ada keburukan. Tolong, kondisi sekarang, kemana-mana bawa agama dalam bersilaturahim. Tolong, dalam kondisi sekarang, kemana-mana mendekat terus kepada Allah dengan syarat kalbu dibersihkan, hilangkan su'udon, berprasangka buruk. Banyak maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.